Baru-baru ini ya politik kita heboh dengan tuduhan berat yang ditujukan kepada seorang pengamat politik yaitu Saiful Mujani. Saiful Mujani dituduh melakukan makar gara-gara pernyataannya dalam sebuah forum bersama dengan beberapa pengamat yang mengajak masyarakat untuk melakukan konsolidasi dalam rangka melakukan pemaksulan atau impeachment terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah, apakah kritik keras seperti yang disampaikan oleh Saiful Mujani sebagai sebuah kejahatan? Ataukah tuduhan makar ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat? Kita akan membedah topik ini dalam logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Pertama, kita harus paham bahwa di dalam dunia politik ada namanya permainan makna. Secara konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemaksulan atau impeachment ini adalah sebuah prosedur resmi yang diatur oleh undang-undang yang dapat dilakukan kepada seorang presiden apabila dia dianggap melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak sesuai dengan cita-cita dari bangsa ini. Dengan kata lain, pemaksulan atau impeachment itu adalah sebuah hak konstitusi dari masyarakat melalui aspirasi yang dilakukan kepada wakil-wakilnya di DPR. Jadi impeachment menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu bukanlah sebuah kejahatan. Tapi kadang-kadang penguasa mencoba untuk mengunci makna ini, makna yang sebenarnya tidak jahat, lalu kemudian dilabel menjadi sebuah istilah pemaksulan. Kemudian bergeser menjadi makar. Tujuannya jelas, supaya kritik keras ya dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara, bukan lagi sebagai sebuah koreksi. Jadi batas antara kritik dan kejahatan, segala sesuatunya kabur, sehingga rakyat kemudian diancam. Tujuannya untuk apa? Supaya takut berbicara. Jadi inilah yang dilakukan oleh penguasa, kadang-kadang melabeli pemaksulan atau impeachment itu dengan istilah makar, sehingga setiap orang yang mengkritik, setiap orang yang menyampaikan pendapatnya yang kemudian dianggap mengganggu pemerintah itu dianggap sebagai sebuah makar, dan tujuannya jelas untuk membungkam suara-suara kritik. Lalu yang kedua, kita sering mendengar dengan istilah pembunuhan karakter. Ini adalah sebuah strategi klasik, ya, pembunuhan karakter atau pembunuhan seorang yang membawa pesan. Karena pesan yang disampaikan oleh Saiful Mujani sulit dibantah secara logika, maka yang diserang adalah personalnya. Jadi ini adalah sebuah strategi untuk pembunuhan karakter terhadap seseorang, sehingga apa yang terjadi ketika seseorang yang dibunuh karakternya itu, maka publik akan cenderung tidak akan percaya terhadap apa yang disampaikan. Nah, karena itulah kemudian pihak otoritas mulai melabeli beliau, yaitu Saiful Mujani, sebagai provokator berjubah akademisi. Jadi ini adalah sebuah label yang menurut saya cukup jahat yang dilakukan oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh staf presiden terhadap Saiful Mujani dengan ungkapan atau dengan label provokator berjubah akademisi. Ini adalah sebuah upaya untuk membunuh karakter supaya masyarakat tidak lagi fokus pada isi kritiknya, tapi malah benci pada orangnya. Ditambah lagi dengan ancaman penjara puluhan tahun. Ini adalah bentuk intimidasi halus agar
para aktivis dan intelektual lainnya memilih untuk diam karena takut. Jadi ini adalah sebuah strategi purba atau strategi lama, strategi klasik yang kemudian coba dimainkan oleh pihak otoritas kekuasaan untuk membungkam seseorang yang bersuara kritis dengan melabeli dirinya dengan label seperti yang dilabelkan kepada Saiful Mujani, yaitu provokator berjubah akademisi. Karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beliau itu tidak dapat dibantah dengan data dan fakta. Yang ketiga, saat ini kita hidup di sebuah zaman dengan teknopopulisme, di mana teknologi itu bisa saja membuat orang menjadi terkenal di dalam waktu yang singkat, atau kemudian berita yang pendek itu bisa meledak dalam waktu yang cukup singkat oleh karena teknologi. Pernahkah melihat sebuah video yang disebar dengan narasi yang menakutkan? Lalu kemudian masyarakat menjadi panik. Nah, ini adalah cara menciptakan opini publik buatan. Nah, kadang-kadang penguasa menggunakan media sosial untuk menciptakan namanya ruang gemah lewat algoritma narasi bahwa negara dalam bahaya disebarkan secara masif. Akhirnya banyak orang merasa tindakan hukum terhadap kritik itu perlu demi stabilitas, dengan alasan bahwa demi menjaga stabilitas kemudian pembungkaman terhadap pengkritik diklaim itu perlu dilakukan. Padahal itu adalah opini yang sudah dimasak sedemikian rupa di dunia digital. Jadi ini adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk membungkam seseorang dengan cara menciptakan ruang gemah atau ruang algoritma yang mencoba untuk dibangun sehingga kemudian seseorang yang dibicarakan dengan label-label yang kurang baik itu lalu kemudian menjadi public enemy. Nah, yang keempat, kita melihat bahwa saat ini kita melihat bahwa pemerintah atau penguasa dalam hal ini cukup sulit untuk meyakinkan rakyat dengan prestasi atau diskusi mereka, lalu kemudian cenderung pindah ke koersi atau pemaksaan. Jadi kadang-kadang penguasa cenderung itu karena sulit untuk meyakinkan rakyat, lalu kemudian narasi-narasi yang dibangun itu kemudian berpindah kepada koersi atau pemaksaan. Banyak pakar hukum menilai penggunaan pasal makar untuk opini akademis yang disampaikan oleh Saiful Mujani salah satunya adalah sebuah penyelundupan pasal. Kenapa? Karena di seruan Mujani tidak ada unsur kekerasan, tidak ada unsur senjata, apalagi rencana pembunuhan. Jadi menggunakan instrumen hukum untuk menekan perbedaan pendapat adalah cara lama yang sebenarnya menunjukkan bahwa kekuasaan sedang goyah. Nah, itu perlu kita lihat di dalam psikologi politik, bahwa ketika penguasa menggunakan instrumen hukum untuk mengancam para pengkritik itu menunjukkan bahwa sebenarnya kekuasaan atau pemerintahan itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kemudian yang terakhir, kita perlu hati-hati dengan yang namanya paradoks kesepakatan. Semakin rakyat dipaksa untuk setuju lewat sebuah ancaman, khususnya ancaman hukum, maka semakin besar potensi perlawanan di masa depan. Jika publik merasa tuduhan makar ini cuma rekayasa untuk melindungi kekuasaan, maka masyarakat pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan pada penguasa. Informasi resmi dari negara tidak akan dianggap lagi sebagai sebuah kebenaran,
tetapi cuma dianggap sebagai sebuah alat politik semata. Jadi ini perlu juga dipahami oleh pemerintah bahwa ada namanya paradoks kesepakatan. Semakin rakyat ditekan lewat ancaman-ancaman hukum, maka pada akhirnya sebenarnya semakin rakyat akan melakukan perlawanan-perlawanan yang di masa depan, termasuk tidak akan ada kepercayaan kepada kekuasaan karena setiap informasi benar yang disampaikan justru tidak akan diterima sebagai sebuah kebenaran, tapi itu akan diterima sebagai sebuah alat politik semata. Jadi akan selalu dicurigai jika pemerintah bersikap represif dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk membungkam para pengkritik-pengkritik. Sehingga kesimpulan kita pada apa yang dialami atau apa yang ditujukan kepada Saiful Mujani tentang tuduhan makar, maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah cara penguasa untuk mengontrol narasi. Jadi ini adalah sebuah gabungan antara pembunuhan karakter dan manipulasi digital agar kita terus fokus, tidak fokus pada masalah aslinya, yaitu apa yang disampaikan atau dikritik oleh Saiful Mujani. Ya, pada akhirnya dengan adanya ruang gemah ini, ya, yang diciptakan algoritma di media sosial menyebabkan kita tidak fokus lagi pada apa yang dikritik oleh Saiful Mujani, tapi pada akhirnya kita akan fokus pada Saiful Mujaninya yang dilabeli sebagai seorang provokator berjubah akademisi. Akhirnya apa? Kita akan bersiteruh di ruang publik, sementara hal-hal yang krusial atau hal-hal yang fundamental yang perlu diselesaikan di bangsa ini kemudian terabaikan. Perlu diingat bahwa impeachment atau pemaksulan adalah hak konstitusi. Jadi itu bukan sebuah kejahatan. Jadi kalau ada masyarakat yang mencoba untuk memobilisasi masyarakat dengan dengan untuk melakukan pemaksulan atau impeachment, undang-undang menjamin, ya, undang-undang menjamin bahwa itu adalah sebuah langkah politik yang bisa dilakukan. Jadi menuduh, ya, Saiful Mujani, ya, sebagai pelaku makar, mungkin itu efektif menciptakan ketakutan di masyarakat sekarang. Tetapi dalam jangka panjang ini bisa merusak, ya, kesehatan demokrasi kita. Jadi dengan menggunakan instrumen ancaman-ancaman hukuman terhadap para pengkritik di zaman ini mungkin efektif, tapi kita akan melihat bahwa sebenarnya pola-pola seperti ini merusak demokrasi bangsa kita, sehingga pada akhirnya bangsa kita akan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa menerima kritik atau tidak bisa menerima masukan. Itulah logika dari logika sarungan. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Tetap di logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata.